Kisah Aditya, si pemuda kaya yang sederhana. Episode 48. Kenshin yang saat itu mendengar ucapan si resepsionis. Ia pun langsung berlari keluar dari ruangannya. Sementara Nico terlihat saat itu, saat di mana ia akan keluar dari pintu utama perusahaan. Terdengar salah satu staf berkata, "Pak, tunggu Pak, bukannya Anda pemilik bisnis dengan nama Winata?" Mendengar ucapan itu, Nico pun ingin berkata. Namun, belum sempat melanjutkan perkataannya, staf perusahaan tadi pun kembali berkata pada teman-temannya, "Tolong fotoin aku dong." "Iya, sini aku fotoin. Tapi, habis itu aku lagi ya." "Oke deh," ucap para staf perusahaan yang ingin difoto bersama Nico. Sementara Kenshin terlihat saat itu, sesampainya di tempat resepsionis. Ia pun melihat ke sekeliling ruangan itu, mencari-cari di mana Aditya. Namun saat itu, yang dilihatnya hanyalah beberapa staf yang sedang selfie bersama Nico. Karena tak melihat Aditya, Kenshin pun memutuskan untuk bertanya pada si resepsionis. "Jess, orangnya udah lama pergi ya?" Mendengar ucapan itu, Jessica pun menyahut. "Belum tuan muda, itu orangnya ada di sana," sahut Jessica, lalu menunjuk ke arah Nico. Setelah itu terdengar, Kenshin berkata, "Apa benar, cowok itu, yang namanya Aditya?" "Iya tuan muda, tadi sih katanya gitu," sahut Jessica. Setelah itu terlihat, Kenshin langsung datang menghampiri Nico. "Loh, ini bukannya pemilik bisnis dengan nama Winata," gumam Kenshin saat itu. Sementara para staf perusahaan yang melihat kedatangan Kenshin, terdengar salah satu dari mereka berkata, Kalian, tuan muda datang tuh." Lalu terdengar lagi, staf lainnya pun menyahut, "Waduh gawat nih, pasti mau negur kita nih." Sesampainya di tempat Nico, Kenshin pun berkata, "Maaf, apa benar Anda yang mengaku sebagai Aditya?" ucap Kenshin, lalu kembali berkata, "Bukannya Anda ini pemilik bisnis dengan nama Winata?" Mendengar nama yang diucapkan Kenshin, Nico pun langsung menjawabnya, "Oh maaf Pak, saya Nico, bukan Aditya. Dan saya bukan pemilik bisnis itu. Saya hanyalah orang kepercayaannya," sahut Nico. Setelah itu terdengar lagi, Kenshin berkata, "Tapi tadi, karyawan saya bilang, kalau Anda mengaku sebagai Aditya." Mendengar ucapan itu, Nico langsung mengerutkan keningnya, lalu berkata, "Oh, Mbak yang resepsionis itu ya? Sepertinya, dia salah mengartikan perkataanku tadi," ucap Nico, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Tadi saya bilang ke Mbaknya, saya ingin bertemu dengan Kenshin, karena ada titipan dari Aditya." Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata lagi, "Kenshin itu saya sendiri." "Oh, ternyata Anda ya, yang bernama Kenshin," sahut Nico, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Ini Pak Kenshin. Tadi pagi Aditya nitip kartu ini ke saya." "Untuk apa kartu ini?" ucap Kenshin. Mendengar ucapan itu, Nico pun berkata lagi, "3 tahun lalu, ayah Anda Tuan Nakamoto meminjamkan modal untuk Aditya." Setelah itu terdengar, Kenshin berkata, Tunggu, maksud Anda, Aditya mau mengembalikan uang yang pernah dipinjamkan padanya? Apa begitu maksud Anda?" "Ya, kurang lebih seperti itu," sahut Nico. Setelah itu terdengar lagi, Kenshin berkata, "Tadi Anda bilang, Anda ke perusahaan ini, atas permintaan dari Aditya. Dan Anda juga bilang, kalau Anda bukanlah pemilik bisnis dengan nama Winata, yang saat ini tengah menjadi perbincangan di antara para pengusaha lain." "Ya benar yang Anda bilang," sahut Nico. Kenshin mendengar ucapan Nico, ia pun berkata lagi, "Berarti, pemilik bisnis dengan nama Winata itu tidak lain adalah Aditya, bukan begitu?" ucap Kenshin. Terlihat saat itu, Nico hanya tersenyum saat mendengar ucapan Kenshin. Beberapa detik kemudian, Nico berkata,
Ini kartu yang dititipkan Aditya pada saya, saldonya ada 30 miliar. Setelah itu terlihat, Kenshin pun langsung menerima kartu tersebut. Oh ya Pak Kenshin, berhubung urusanku dengan Anda telah selesai, saya mohon pamit. Dan untuk pertanyaan Anda tadi, saya minta maaf, saya tidak bisa menjawabnya, ucap Nico. Setelah itu terdengar, Kenshin berkata, ya silakan, dan tolong, sampaikan salamku pada Aditya, ucap Kenshin. Saat itu, Kenshin sengaja, untuk tidak banyak bertanya perihal Aditya. Sebab ia pun, pernah berada di posisi Aditya, saat dimana, waktu ia bekerja sebagai cleaning service. Sesaat setelah beranjaknya Nico dari perusahaan itu. Terlihat, Kenshin mengambil handphone miliknya, dan langsung melakukan panggilan, yang ditujukan pada ayahnya. Lalu, setelah panggilan tersambung, terdengar, Tuan Nakamoto berkata, halo nak, ada apa? Mendengar ucapan ayahnya, Kenshin pun berkata, ini Pak, tadi ada orang yang datang ke perusahaan. Katanya, dia disuruh oleh Aditya, untuk mengembalikan, uang yang pernah Papa pinjamin ke dia. Oh gitu ya, jadi, uangnya udah kamu terima, ucap ayah Kenshin, yang terdengar santai. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun berkata lagi, udah Pak, uangnya udah saya terima, totalnya ada 30 miliar, ucap Kenshin, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Dan Papa tahu enggak, orang yang disuruh Aditya itu ternyata adalah anak muda pemilik bisnis dengan nama Winata, yang beberapa hari lalu disiarkan di TV, dan menjadi sampul depan majalah bisnis. Tidak salah lagi Pak, pemilik bisnis itu pasti Aditya. Bagaimana menurut Papa, apa kabar ini? Kita sampaikan pada Om Winata, ucap Kenshin. Mendengar ucapan Kenshin, Tuan Nakamoto pun menarik nafas panjang, dan bergumam. Moga saja, anak itu tidak menyimpan dendam pada Winata, atas ucapannya 3 tahun lalu. Kalau sampai itu terjadi, bukan tidak mungkin, usaha restoran milik keluarga Winata, akan dijatuhkan oleh anak ini, gumam Tuan Nakamoto. Sementara Kenshin, karena tak mendapat jawaban dari ayahnya, ia pun, kembali mengulang perkataannya. Halo Pak, bagaimana menurut Papa? Gimana nak? Tadi kamu bilang apa? Sahut ayah Kenshin, yang ternyata tidak mendengar ucapan Kenshin. Setelah itu terdengar lagi, Kenshin berkata, Papa gimana sih? Tadi Kenshin bilang, gimana, kalau kabar ini, kita sampaikan pada Om Winata. Mendengar ucapan itu, Tuan Nakamoto pun berkata, jangan. Kabar ini jangan dulu disampaikan pada Om Winata, ataupun Cindy. Mungkin saat ini, Aditya belum siap bertemu dengan mereka. Papa yakin, suatu saat nanti, Aditya akan muncul dengan sendirinya, ucap Tuan Nakamoto, lalu kembali berkata, oh ya nak, kalau kamu ingin belajar mengenai strategi bisnis, sepertinya, Aditya adalah orang yang tepat, untuk kamu jadikan mentor. Karena Papa sendiri, sampai saat ini, masih bingung, dengan cara dia menjalankan bisnis miliknya. Yang hanya dalam waktu 3 tahun, dia sudah bisa menyaingin Papa dan Om Winata. Sementara Papa, butuh waktu puluhan tahun, untuk sampai di posisi ini. Bahkan saat ini, nama Winata yang dipakai Aditya, sudah mulai disegani oleh para pengusaha lain, termasuk Papa sendiri, mulai segan dengan Aditya. Mendengar ucapan ayahnya, Kenshin pun bergumam. Dari dulu, saya belum pernah mendengar Papa mengakui strategi bisnis dari pengusaha lain, selain Om Winata. Apalagi, sampai segan dengan orang tersebut, gumam Kenshin. Setelah itu terdengar, Kenshin berkata, tapi Pak, bukannya bisnis yang dijalankan oleh Aditya, sangat jauh berbeda, dengan bisnis yang kita jalani. Mendengar ucapan dari anaknya, Tuan Nakamoto pun berkata, sini Papa jelasin. Apapun jenis bisnis dan usaha yang kita jalani, proses pengelolaannya tidak akan jauh berbeda, ucap Tuan Nakamoto, lalu kembali berkata, Papa masih ingat,
Awal munculnya nama Winata itu, ada di label sayuran dan buah, yang berasal dari perkebunan Winata Organic Farm. Awalnya papa mengira bahwa, produk perkebunan itu, hanya ada di kota ini. Tapi tak berselang lama, muncul restoran bintang 5, supermarket, dan swalayan, yang tersebar di berbagai provinsi di negeri ini. Ditambah lagi, kemarin saat diadakannya pertemuan, datang 2 orang pengusaha asing, pemilik dari perusahaan kosmetik, yang ternyata adalah rekan bisnis Aditya. Untuk perkebunan, perikanan, dan restoran, mungkin masih bisa dihubungkan. Tapi tidak dengan kosmetik, itu akan sangat bertolak belakang. Tapi, Aditya bisa menjalankan semua bisnis itu, secara bersamaan. Dan jujur saja, papa masih penasaran. Usaha apa saja, yang saat ini, dimiliki Aditya, ucap ayah Kenshin. Singkat cerita, hari pun telah berganti. Terlihat pagi itu, Aditya dan Leman, telah bersiap-siap, untuk berangkat ke Grand House milik Juragan Risman. Terdengar pula saat itu, Aditya berkata, "Gimana Le, apa semuanya udah disiapin?" "Udah mas, semuanya, sudah saya masukkan ke mobil," sahut Leman. "Ya udah, kita berangkat sekarang, nanti keburu siang," ucap Aditya. Sementara Bi-ijah, melihat Aditya dan Leman, yang akan segera pergi ke Grand House milik Juragan Risman. Ia pun berkata, "Ingat Den, yang Bibi bilangin kemarin. Aden teh, jangan terlalu percaya dengan Juragan Risman. Atau Aden mau ditipu lagi sama Juragan Risman. Kemarin tuh, seharusnya Aden beli saja perkebunannya. Enggak usah pakai acara kerja sama." Mendengar ucapan Bi-ijah, Leman pun berkata, "Iya mas, ngapain juga, Mas Adit mau kerja sama dengan si Borokokok itu?" Mendengar ucapan mereka, Aditya pun berkata, "Kemarin, saya memang sengaja tidak membeli semua perkebunan itu. Bibi kan tahu sendiri, 7 unit Grand House dan 9 hektar tanah itu, tinggal satu-satunya milik Juragan Risman. Biarin aja Den, biar dia tahu, rasanya hidup susah itu seperti apa," ucap Bi-ijah, lalu kembali berkata, "Aden ingatkan, saat pertama datang ke desa ini, kondisi para penduduk desa seperti apa? Rumah-rumah berdinding bambu, atapnya dari alang-alang yang dianyam. Itu semua karena perbuatan Juragan Risman, yang membeli hasil kebun para petani, dengan harga murah. Akibatnya, jangankan untuk memperbaiki rumah mereka, untuk makan saja, kadang tidak cukup. Beda dengan sekarang ini, dengan ilmu pertanian yang Aden ajarkan, dan membeli hasil kebun mereka dengan harga tinggi. Para petani sudah bisa membangun rumah beton, dan membeli kendaraan bermotor," ucap Bi-ijah. Mendengar ucapan Bi-ijah, Aditya pun berkata, "Bi-ijah, sebenci-bencinya kita sama Juragan Risman, kita tidak punya hak untuk memutuskan mata pencahariannya. Dan kalau masalah para petani, yang sudah bisa membangun rumah beton, itu karena kerja keras mereka, bukan karena saya," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Lagian, kita kan enggak tahu. Mungkin saat ini, Juragan Risman sudah berubah, tidak seperti dulu lagi." Aden pegang omongan Bibi. Orang seperti Juragan Risman itu, tidak akan pernah berubah. Aden teh, harus kudu hati-hati, jangan sampai kejadian dulu terulang lagi, ucap Bi-ijah. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Maka dari itu Bi, saya memutuskan untuk bekerja sama dengan Juragan Risman. Dengan catatan, pengelolaan Grand House itu, saya serahin sama si Leman. Kalau Leman kan, enggak mungkin nipu kita Bi." "Iya enggak Le," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Leman pun berkata, "Waduh mas, saya mana berani. Awas ya Le, kalau sampai kamu nipu si Aden. Bibi retakin tulang punggung kamu," ucap Bi-ijah, dengan menunjukkan kepalan tangannya pada Leman. "Aduh, si Bibi galak amat," sahut Leman. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Udah Le, kita berangkat sekarang. Kalau terus-terusan ngomong sama Bi-ijah, kita bisa kesiangan."
Atau kamu mau tulang punggungmu diretakin sama Bi Ijah, ucap Aditya dengan tertawa kecil. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, "Kita berangkat ya Bi." "Iya dan, hati-hati," sahut Bi Ijah. Setelah itu terlihat, Aditya dan Leman pun langsung melangkah dan masuk ke dalam mobil Hilux milik Aditya, yang sehari-hari dipakainya memantau perkebunan di desa itu. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, Juragan Risman dan Eva, mereka pun tengah bersiap-siap ke greenhouse milik Juragan Risman. Terdengar saat itu, Eva berkata, "Ingat ya Abah jangan berbuat yang aneh-aneh lagi pada Aditya." Syukur-syukur, Aditya mau bekerja sama dengan Abah. Kalau kena orang lain, Eva enggak tahu, Abah bakalan diapain. "Udah, kamu teh tenang saja. Abah enggak bakalan ceroboh lagi seperti yang lalu-lalu," sahut Juragan Risman. Mendengar ucapan ayahnya, Eva pun berkata, "Maksud Abah apa? Abah lagi ngerencanain apa lagi?" "Hehehehe, bukan Risman namanya. Kalau enggak punya rencana apa-apa," sahut Juragan Risman. Waduh gengs, benar-benar enggak ada kapoknya nih si Juragan Risman. Kira-kira, apa ya, yang sedang direncanakan oleh Juragan Risman? Pasti pada penasaran kan? Biar enggak ketinggalan lanjutan kisah ini, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu dong. 1, 2, 3. Oke gengs, back to the topic. Setelah itu terdengar lagi, Eva berkata, "Terserah Abah aja. Tapi, kalau ada apa-apa, Eva enggak mau lagi bantuin Abah untuk bicara dengan Aditya." "Eva anakku yang manis, kamu pikir dong. Aditya itu hanyalah bawahannya Niko." "Ya, bahasa kasarnya sih, babu," ucap Juragan Risman, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Abah teh mau dekatin si Niko, biar bisa singkirkan Aditya dari kampung ini. Secara, mereka teh cuman pendatang, bisa-bisanya, karena kedatangan mereka, semua usaha Abah hampir gulung tikar." Mendengar ucapan itu, Eva hanya menggelengkan kepala. Singkat cerita, sebulan pun telah berlalu. Terlihat saat itu, semua greenhouse milik Juragan Risman, yang awalnya tidak terurus, telah ditumbuhi berbagai macam jenis sayuran, yang tumbuh dengan subur. Terlihat pula saat itu, Juragan Risman, yang sedang bersama Aditya di greenhouse tersebut. Terdengar, Aditya berkata, "2 hari lagi, sayuran di greenhouse ini akan dipanen. Jadi nanti sore, saya akan menghubungi pihak restoran, yang akan membeli semua sayuran ini." Mendengar ucapan itu, Juragan Risman pun berkata, "Jadi, semua sayuran di greenhouse ini, akan dijual ke restoran ya, bukannya di pasar-pasar?" "Ya, dan bukan di greenhouse ini saja. Di ke-6 greenhouse yang lain pun, akan dijual ke restoran, yang ada di kota," ucap Aditya. Lalu terdengar lagi, Juragan Risman berkata, "Kenapa tidak semuanya saja dijual sekalian?" "Tidak bisa seperti itu Juragan. Kita juga harus memikirkan konsumen. Kalau sampai semua sayuran ini dipanen secara bersamaan, pasti sebelum stoknya habis, sayurannya udah keburu rusak. Lagian, saya dan Leman sudah mengatur jadwal panen, yang kita atur tiap 3 hari sekali. Jadi tidak mungkin, kalau panennya, kita lakukan secara bersamaan," ucap Aditya. Tak terasa, jarum jam terus berputar. Terlihat sore itu, Aditya yang sedang duduk di samping kolam ikan miliknya. Terlihat dari raut wajahnya, ada sedikit keraguan untuk menghubungi ayahnya. Setelah berpikir sejenak, Aditya pun menarik nafas panjang, dan langsung menekan tombol panggilan untuk menghubungi ayahnya. Tak berapa lama kemudian, panggilan pun tersambung. "Halo, selamat sore Nak Niko. Sudah lama loh, Om nunggu panggilan dari kamu," ucap Tuan Winata, membuka percakapan. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Winata berkata, "Om benar-benar tidak menyangka. Ternyata, pemilik perkebunan Winata Organic Farm itu kamu ya.
Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Ya benar Om, itu saya," sahut Aditya, lalu bergumam. Syukurlah, kalau Papa enggak tahu tentang saya," gumam Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Winata berkata, "Jadi bagaimana? Kira-kira kapan kamu akan menandatangani kontrak kerja sama dengan Om?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Besok Om, besok saya akan menandatangani kontrak itu." "Oh gitu ya," sahut Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Jadi kapan Nak Niko mulai mengirimkan bahan ke restoran milik Om?" "Lusa pagi Om, saya akan menyuruh sopir untuk mengantarkan sayuran ke restoran milik Om," sahut Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Winata berkata, "Loh, kok cuman sayuran? Om maunya semua bahan keperluan dapur restoran disuplai oleh Nak Niko," ucap Tuan Winata, lalu melanjutkan kembali perkataannya. "Bukannya Nak Niko ini punya peternakan dan kebun yang khususnya ditanami rempah-rempah?" "Ya benar Om, saya memang punya peternakan juga. Kalau untuk rempah-rempah, ikan, dan bahan lainnya, masih bisa saya sediakan. Tapi, kalau untuk daging, seperti ayam, sapi dan kambing, stok di sini masih terbatas Om," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Tuan Winata pun berkata, "Om minta tolong kamu sediakan semua bahan untuk keperluan dapur restoran selama 1 bulan." Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Maaf Om, kalau untuk stok selama 1 bulan, saya tidak berani. Karena untuk sayuran saja, yang khusus di restoran-restoran yang sudah menjadi langgananku, saya hanya berani menyuplai kebutuhan selama 3 hari. Dan kalau untuk daging, itu setiap hari saya suplai. Sebab gini Om, bisa saja saya menyuplai kebutuhan mereka selama 1 minggu. Tapi, dalam waktu seminggu itu, pastilah banyak bahan yang akan rusak." Mendengar ucapan Aditya, Tuan Winata pun bergumam, "Benar juga yang dikatakan anak ini. Pantas saja banyak restoran yang berlomba-lomba bekerja sama dengan dia," gumam Tuan Winata. Setelah itu terdengar, Tuan Winata berkata, "Jadi gimana, kamu bisa kan sediakan semua keperluan restoran, termasuk daging?" "Baik Om, akan saya usahakan," sahut Aditya. "Ya udah, besok Om tunggu kedatangan kamu untuk menandatangani kontrak kerja sama." "Iya Pak, besok pagi saya akan temui Papa," sahut Aditya. Mendengar ucapan Aditya yang menyebut Tuan Winata dengan sebutan Papa, terdengar Tuan Winata berkata, "Tadi barusan kamu bilang apa? Coba kamu ulang, soalnya kurang jelas Om dengarnya." "Buset deh, kok bisa keceplosan," gumam Aditya, lalu berkata, "Iya Pak, besok pagi saya akan langsung menemui Bapak untuk menandatangani kontrak itu," ucap Aditya. Udah dulu ya gengs, jangan pada baper ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.